Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab dengan bersyukur di dalam segala hal, kita mampu melihat tangan Tuhan yang Maha Kuasa teguh memegang hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa di surga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Musik. Kita percaya Roh Kudus menyertai kita dan memberi kita kekuatan dan memberikan kita penghiburan. Kita naikkan pujian ini, bait yang ketiga. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit, bumi, laut segala isinya. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah datang ke dalam dunia melawat kami, menyerahkan dirinya di kayu salib, mati untuk menebus kami umat manusia. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kami yang telah percaya kepadamu. Saat ini kami di hadapan Tuhan berhimpun keluarga demi keluarga. Kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas makan, minum, dan kebutuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih sukacita, damai, sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih persekutuan kami, keluarga demi keluarga. Di masa pandemi ini, kami boleh merasakan satu kehidupan persekutuan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau ya Bapa. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami menyadari di hadapan-Mu sebagai orang berdosa. Kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan kami, baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan kami, bahkan di dalam hal yang kami tidak sadari. Karena itu ya Bapa, kami memohon ya Tuhan, kiranya Kau mengampuni kami, menyucikan kami sebagaimana janji-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap orang yang mengaku dosanya, Kau adalah Allah setia dan adil. Kau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih ya Tuhan, janji-Mu ini memberikan kami jaminan bahwa Engkau telah mengampuni kami. Hati kami sekarang tertuju kepada Engkau. Biarlah kami datang dengan roh kami, karena Engkau mencari orang yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh penyembahan kami
boleh berkenan memuliakan dan meninggikan Engkau, dan kami diberkati oleh ibadah saat ini. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulialah. Amin. Amin. Coba silakan duduk. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Berbunyi demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang dalam kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Guru Injil Roni Lee. Kita persiapkan hati kita dengan satu pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Kita tahu bahwa Bapa di surga begitu besar kasihnya kepada kita. Biarlah kita sungguh menghayati pujian ini, bahwa kasih Allah melebihi apapun untuk kita. Sungguh kasih setiamu, nyata
perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu, bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan sayang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu terbaik bagiku. Musik. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan hari depan, bukan rancangan kecelakaan yang diberikan kepada kita, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa besar sungguh kasih-Mu kepada kita semua. Bapa besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan sayang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita sudah bisa memasuki kembali bulan Juli, bulan yang ada di tengah-tengah setiap tahun, Saudara. Itu berarti sudah setengah tahun kita lalui dalam anugerah Tuhan. Dan saya yakin Saudara seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, begitulah Tuhan memelihara kita dari hari lepas hari sampai kepada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, Tuhan jugalah yang akan terus memelihara hidup kami. Karena keselamatan yang Engkau anugerahkan di dalam Kristus ya Bapa, memelihara hidup kami dari hari ini sampai pada kekekalan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami juga waktu kami
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga biarlah kiranya dari firman Tuhan itu kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa pandemi ini pelayanan di GPMBRI terus berjalan. Memang ada pelayanan-pelayanan yang harus berubah bentuknya. Pelayanan yang biasanya dilakukan bertatap muka, kita tidak lakukan lagi bertatap muka, tetapi secara online. Dan dalam masa-masa seperti ini, saudara, saya masih terus berbicara kepada teman-teman pemuda yang dulunya kami ada di dalam small group, bertemu setiap minggu, tetapi sekarang, saudara, kita bertemunya secara online. Saudara, waktu saya bertemu bicara secara pribadi dengan beberapa teman, saya mendapati hal ini, saudara. Ada orang-orang yang berharap bahwa jalannya itu seperti sebuah jalan yang lurus, satu garis yang lurus. Semua dilalui dengan mulus. Apa yang direncanakan berjalan dengan baik, saudara. Dan waktu mereka menjalani hari-harinya, saudara kemudian baru sadar bahwa ternyata kehidupan itu tidak sama seperti sebuah garis lurus. Kehidupan yang direncanakan tidak berjalan dengan mulus. Dalam kenyataannya, saudara, saya mendapati bahwa kehidupan itu sama seperti sebuah labirin. Mungkin saudara jarang mendengarkan kata ini dalam percakapan kita, tetapi saudara, saya ingin memperlihatkan kepada saudara satu labirin. Saudara bisa lihat di dalam screen saudara, di layar HP saudara, atau mungkin di televisi, di gadget saudara, di laptop saudara, ada sebuah labirin. Apa kesan Bapak Ibu ketika melihat labirin ini? Mungkin ada yang melihat lalu berpikir, wah pusing, jelimet nih. Tapi mungkin juga ada yang merasa tertantang ketika melihat labirin ini dan untuk menyelesaikannya. Saudara, labirin itu tidak hanya dalam sebuah kertas atau sebuah gambar seperti ini. Kalau saudara masuk ke YouTube, saudara akan lihat ternyata ada labirin-labirin yang besar di dunia ini, saudara, yang orang-orang bisa masuk ke dalamnya dan kemudian bisa sampai kepada destinasi atau kepada jalan keluar yang sudah ditentukan di dalam labirin itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan kembali labirin yang ada di layar saudara itu terdiri dari beberapa lapisan lingkaran. Saya sengaja menuliskan di dalam layar itu ada 12, paling tidak ada 12 lapisan lingkarannya, saudara. Dari lingkaran, kita mulai dari lingkaran yang terluar, lalu kemudian kita masuk ke dalam lingkaran demi lingkaran sampai di lingkaran yang terdalam itu lingkaran yang ke-12, saudara, di mana ada tanda bintang. Saudara, kalau saudara telusuri nih, coba mulai dari tanda panah merah yang saya berikan, saudara masuk ke dalam, saudara, waktu begitu kita masuk, tiba-tiba kita hampir masuk sebenarnya ke lingkaran yang ke-12. Jadi tidak langsung ke lingkaran pertama, tapi langsung kita masuk ke lingkaran yang hampir terdalam, saudara. Tetapi waktu kita ada tikungan, ada lingkaran yang kemudian kita berbelok di sana, dan saudara begitu berbelok, ternyata lingkaran itu tidak membawa kita masuk kepada lingkaran terdalam, tetapi justru membawa kita ke lingkaran yang hampir ke lingkaran terluar kembali. Saudara, hidup itu sama seperti itu. Kita buat rancangan dan kita berpikir, saudara, rancangan kita itu sudah matang, sudah baik. Lalu kita sudah mau sampai pada final, pada destinasi dari rancangan yang kita buat itu. Tetapi ternyata, saudara, kita diinterupsi oleh sesuatu yang membawa kita mengalami apa yang seperti tidak kita rencanakan, saudara. Misalnya, saudara, kita sudah atur tahun ini baik-baik liburan kita. Tetapi apa yang terjadi ketika pandemi melanda kita? Banyak dari kita harus meng-cancel, menunda, bahkan membatalkan liburan kita, saudara. Padahal segala sesuatu sudah dilakukan dengan baik. Ada bahkan rekan-rekan yang rencana mau pindah ke luar negeri. Saya punya seorang teman, bahkan seorang mentor yang rencana akan pindah ke luar negeri, tetapi harus menunda untuk pindah tahun depan kembali. Ada yang sudah mengatur tahun ini untuk menikah, tetapi kemudian saudara menunda pernikahannya tahun depan. Apakah tahun depan kondisinya akan lebih baik? Kita berharap demikian. Tetapi sekali lagi tidak ada yang tahu pasti
tidak ada yang tahu pasti, saudara. Nah, dalam kehidupan yang tidak pasti inilah kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus, saudara, agar hidup kita tetap dalam kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Nikanor. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12, teks ini berbicara tentang perjalanan misi Paulus yang kedua. Paulus melakukan beberapa kali perjalanan misi dan yang kita baca adalah perjalanan misi yang kedua. Saudara, dalam perjalanan misi yang kedua ini sebenarnya Paulus merencanakan untuk mengunjungi kota-kota, daerah-daerah yang sudah dia kunjungi dalam perjalanan misinya yang pertama. Nah, saudara, Paulus kalau kita baca surat-suratnya kita tahu bahwa Paulus ini bukan hanya seorang misionaris, tetapi dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki hati gembala, saudara. Dia seorang yang memiliki jiwa pastoral. Sebab itu dia merencanakan mengunjungi kota-kota dan orang-orang yang pernah dia layani dalam perjalanan misinya yang pertama. Tujuannya jelas, saudara, untuk melayani mereka kembali dan menguatkan iman yang mereka miliki. Tetapi dalam perjalanan misi ini, di pasal 16 ini kita membaca ada perubahan, ada halangan, ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Yang kalau kita baca cuma dikatakan Roh Kudus menghalangi mereka atau tidak mengizinkan mereka masuk. Roh Yesus menghalangi mereka, tidak mengizinkan mereka masuk. Saudara, kalau membaca sekilas kita tidak tahu. Sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan lebih dulu. Apa sebenarnya yang dihadapi oleh Paulus dan timnya di dalam perubahan rencana itu. Lalu kemudian nanti kita coba mempelajari apa sebenarnya kaitannya dalam kehidupan kita. Saudara, mereka awalnya mau ke provinsi Asia. Saudara bisa lihat itu ada di layar screen saudara. Dan kota Efesus ada di daerah tersebut. Namun Roh Kudus menghalangi mereka ke sana. Kita tidak tahu apa yang mereka hadapi. Ada yang berkomentar kemungkinan ada dari tim mereka atau Paulus sendiri mengalami sakit sehingga mereka kemudian tidak bisa pergi ke provinsi Asia, saudara. Namun kemudian setelah mereka tidak bisa pergi, mereka membuat lagi rencananya. Waktu itu mereka ada di daerah Frigia, saudara. Setelah mereka datang ke kotanya Timotius di Listra. Saudara, waktu mereka tidak bisa masuk ke provinsi Asia, dari Frigia mereka rencana akan ke Misia. Saudara bisa dilihat lagi di peta, saudara. Berapa jarak Frigia ke Misia, saudara? Saya coba menghitungnya, saudara. Coba mencari data tentang hal ini. Ternyata dari jaraknya antara Frigia ke Misia itu kurang lebih 321 kilometer. Jarak yang cukup jauh. Kira-kira kalau kita mau gambarkan dengan kondisi kita di Indonesia ini sepertinya jarak dari Jakarta, Lembang pulang pergi. Jakarta Lembang itu 158 kilometer, saudara. Jadi kira-kira pulang pergi, saudara, ya 158 kali 2 kira-kira 320-an kilometer dilalui, saudara. Katanya, saudara, 2 minggu perjalanan mereka lalui berjalan kaki dari daerah Frigia sampai ke Misia, saudara. Rencananya waktu mereka tiba di Misia, mereka akan ke daerah Bitinia. Kemungkinan mereka akan mengambil jalur laut untuk ke daerah Bitinia. Tepat, tetapi kemudian saudara sekali lagi waktu mereka mau ke daerah Bitinia, Roh Yesus dikatakan dalam teks tidak mengizinkan mereka ke Bitinia. Jika saudara ada pada saat itu bersama dengan Paulus, apa yang saudara akan katakan? Mungkin saudara akan berkata seperti ini, sudahlah Paul, kita sudah berjalan 2 minggu, kaki sudah pegal sekali, tidak ada waktu untuk istirahat. Ini saatnya kita naik kapal, kita bisa beristirahat sejenak. Tujuan kita sudah mantap, kita ke Bitinia saja. Apa bedanya kita ke Bitinia dengan kita ke kota-kota yang lain? Sama saja. Yang penting kita mau usaha. Mau bagaimana nanti ya, nanti kita pikirkan saja. Kita mengalir saja dengan rencana yang sudah kita buat. Saudara, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Namun tampaknya mereka tidak seperti kita, saudara.
Paulus dengan tim misinya bukanlah orang yang bersandar pada rencana mereka. Mereka adalah orang yang terbuka pada pimpinan Roh Kudus. Tampaknya saudara, mereka memang punya rancangan, tetapi mereka tidak meletakkan rancangan mereka menjadi yang utama dalam hidup mereka. Yang mereka kejar saudara, perhatikan ini, yang mereka kejar bukanlah apa yang mereka rencanakan, tetapi apa yang Tuhan rencanakan. Mereka memiliki kerelaan hati untuk tetap terbuka pada pimpinan Roh Kudus. Perjalanan misi yang mereka lakukan adalah perjalanan untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak mereka. Yang utama kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri mereka. Yang harus terlaksana adalah agendanya Tuhan, bukan agendanya mereka, saudara. Bukan agenda manusia. Paulus dan timnya tidak tahu apa rencana Tuhan di depan. Mereka tidak tahu rencana Tuhan atas kota Filipi, Tesalonika, dan Berea, 3 kota yang berada di daerah Makedonia. Tetapi saudara, waktu malam itu, ya, mereka berjalan ke Troas, lalu kemudian pada malam di Troas, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan dalam mimpinya. Dan mereka melihat bahwa itu adalah pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka rela dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka masuk ke kota-kota itu. Saudara, mereka kemudian bisa melihat dengan jelas pertobatan dari ketiga kota tersebut, saudara. 3 kota Makedonia ini, 3 kota pertama adalah Filipi, Tesalonika, dan Berea. Itu adalah 3 kota, saudara, yang berada di daerah Eropa. Dan kemudian kita tahu, saudara, dari Eropa kemudian Injil itu dibawa ke seluruh dunia, saudara. Dari Eropa, Injil sampai ke banyak daerah termasuk ke Indonesia. Paulus tidak sepenuhnya mengerti dan memahami rencana Tuhan. Tetapi waktu mereka ikut pimpinan Roh Kudus, rencana mereka berubah. Tetapi rencana Allah lah yang kemudian dilaksanakan. Apa yang kita bisa pelajari, saudara, dari kisah perjalanan misi Paulus ini? Kita memang tidak ada dalam perjalanan misi sama seperti Paulus dan rekan-rekannya, saudara. Andai kata kita berada dalam perjalanan misi pun biasanya kita sudah punya rencana, saudara. Teman-teman yang pernah ikut pelayanan misi tahu di Kalimantan tidak semua berjalan sesuai dengan rencana, saudara. Dan tapi setiap kali ada halangan, Tuhan punya maksud di sana. Namun saudara, meskipun kita tidak sedang dalam perjalanan misi saat ini, bukankah dalam perjalanan hidup kita juga menemukan situasi yang serupa? Kita memiliki rencana untuk hidup, namun tidak ada yang tahu pasti apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Misalnya saudara, kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ada yang berusaha memprediksi, tetapi tidak pasti. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa kembali normal seperti dulu lagi. Kita tidak tahu bagaimana usaha kita, pekerjaan kita. Hidup kita seperti ada dalam sebuah labirin. Kita tidak tahu apakah tikungan berikutnya, perubahan berikutnya dalam kehidupan kita membawa kita pada lingkaran yang terdalam atau justru membawa kita kepada lingkaran yang terluar. Seorang teolog bernama Karl Barth pernah menulis seperti ini, saudara. Ketika kita kehabisan akal memikirkan sebuah jawaban, Roh Kudus dapat memberi kita jawaban. Jadi waktu kita kehabisan akal memikirkan rencana kita dalam hidup, apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus punya jawabannya. Namun, bagaimana Ia bisa memberi kita jawaban ketika kita masih disuplai dengan baik oleh segala macam jawaban dari diri kita sendiri? Saudara, kadang Tuhan memakai krisis untuk menyadarkan kita untuk bersandar pada pimpinan Roh Kudus. Saat kita sudah tidak berdaya, baru kemudian disitulah justru kita merasakan kekuatan Kristus, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup dalam agendanya Tuhan, kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang bisa menjadi sesuatu yang kita ambil dalam kehidupan. Saudara, jelas Paulus
memiliki kerelaan hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Itu hal yang terlihat, punya kerelaan hati, punya rencana, tetapi ketika ada perubahan mereka rela dengan rela mengambil rencana Tuhan menjadi rencana mereka. Dan mereka juga adalah orang-orang yang penuh perhatian terhadap pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, mereka responsif terhadap apa yang Tuhan katakan. Pertanyaannya adalah bagaimana semua ini, bagaimana kerelaan hati, penuh perhatian, responsif terhadap pimpinan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, mari perhatikan apa yang Max Lucado katakan. Dia berkata begini, orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita akan mengambil pikiran-pikirannya, prinsip-prinsipnya, sikap-sikapnya, kita menyerap hatinya. Saudara, bagaimana mungkin kita punya kerelaan hati untuk dibimbing Roh Kudus kalau saudara, kita tidak meluangkan waktu setiap hari untuk bersaat teduh? Bagaimana kita bisa punya sikap hati yang penuh perhatian terhadap pimpinan Roh Kudus kalau saudara, Alkitab tidak pernah kita baca? Bagaimana saya bisa responsif terhadap apa yang Tuhan katakan kalau setiap hari saudara, kita mengabaikan waktu-waktu bersama dengan Tuhan? Saudara, itu semua bisa menjadi bagian kita terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus, kita bisa atentif, penuh perhatian terhadap pimpinan Roh Kudus dan terbuka, responsif terhadap perubahan yang ada dan mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau saudara kita punya waktu untuk membangun relasi kita bersama dengan Tuhan, makin hari kita makin peka. Atau seperti Max Lucado berkata, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dalam waktu yang cukup lama, maka kita mengerti dan memahami hatinya, saudara. Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus adalah teladan. Tuhan Yesus setiap hari menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapanya. Ada kalanya malam hari dia melayani begitu padat jadwalnya. Malam-malam baru selesai, banyak orang yang mencari pertolongannya. Tetapi pagi-pagi hari dia pergi ke tempat yang sunyi dan bertemu dengan Bapanya. Sehingga saudara, ia bisa berkata begini, bahwa apa yang dia katakan tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Perkataan Bapanya menyatu dengan dirinya. Waktu kita punya waktu untuk meluangkan diri bersama dengan Tuhan, perkataan Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, tanpa kita sadari kemudian ada dalam kehidupan kita. Proses ini bukan proses yang sebentar, proses ini tentu proses yang lama, saudara. Amsal 16 ayat 9 berkata seperti ini, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, jadi kita bisa memikirkan, merencanakan jalan hidup kita, tetapi sewaktu kita mau melangkah, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, saudara. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya yang menopangku. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya yang menopangku. Saudara, ayat ini diterjemahkan oleh Eugene Peterson dalam The Message Bible. Dia katakan begini, we plan the way we want to live, but only God makes us able to live it. Saudara, hanya Tuhan yang memampukan semua rencana itu untuk kita hidupi, bukan kita. Saudara, mari kita buat rencana untuk hidup kita. Beberapa teman-teman yang saat ini sudah mulai bekerja kembali, membuat rencana kembali. Ada yang mulai kemudian menutup usahanya, lalu mencoba untuk kemudian memulai usaha yang lainnya. Ada yang memulai masuk fase hidup yang baru. Mari saudara, kita buat rencana untuk kehidupan kita, rencana untuk pekerjaan, rencana untuk masa depan. Namun saudara, sewaktu kita membuat semua rencana itu, biarkanlah mata hati kita tertuju kepada Tuhan yang berdaulat itu. Dialah yang paling tahu apa yang terbaik atas hidup kita. Saudara, orang mati tidak membuat rencana apa-apa karena dia sudah mati. Orang hidup merencanakan bagaimana dia hidup. Itu orang hidup, saudara. Tetapi untuk kita, orang yang hidup di dalam Kristus, merencanakan tidak hanya sekedar bagaimana dia hidup, tapi bagaimana melalui hidupnya
ia bersaksi dan memuliakan Kristus. Itulah yang menjadi concern firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata sama seperti Kristus berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup dalam rancangan Tuhan membawa Paulus memenangkan Eropa bagi Kristus. Apa yang akan saudara alami dalam hidup jika hidup dalam rancangan Tuhan? Saudara, mari yang terbaik Allah berikan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Dia akan memelihara hidup kita. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup yang menjadikan agenda Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang rencananya lebih indah daripada rencana hidup kami. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang bisa jadi hari ini ada dalam masa-masa kegalauan. Karena rencana yang mereka buat hancur berantakan. Apa yang mereka rindukan tidak terlaksana. Biarlah hari ini waktu mereka beribadah kepadamu Tuhan, waktu mereka membaca firman Tuhan dan melihat khotbah ini Tuhan, hamba berdoa biarlah kiranya Engkau sekali lagi memberikan mereka secercah harapan, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka pengharapan, kekuatan, kemampuan untuk melihat bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah mereka saat ini terbuka pada pimpinan Tuhan. Dan mereka mulai berani untuk melakukan hal-hal tertentu yang Allah bukakan bagi mereka. Terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami dalam setiap situasi dan kondisi, Bapa. Kami tidak tahu jalan ke depan, tapi kami tahu ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan Allah yang kami cintai, Allah yang kami kasihi adalah Allah yang juga akan memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kita memang tidak bisa mengetahui apa rancangan Tuhan buat kita. Tapi seringkali kita merancangnya sampai kita tidak lagi bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Dan kondisi sekarang membuktikan bahwa tahun ini hancurnya begitu banyak rancangan-rancangan manusia. Tapi marilah kita melihat dan memandang kepada Kristus yang memberikan rancangan masa depan untuk kita. Kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Lagu ini memberikan kita semangat, iman yang teguh untuk memandang masa depan kita. Tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjimu. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa
tahu hari esok di tangan Tuhan kita. Dan Dia mengatur semua langkah kita berjalan menuju tujuan yang Dia tetapkan. Tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku Kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita menaikkan syafaat. Ya Bapa di surga, kami seluruh umat-Mu, jemaat GPMB Kelapa Gading, berhimpun di hadapan Tuhan, menyatukan hati kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa ini yang saat ini terus membangun kebersamaan, semangat bersama untuk kami bisa melewati masa krisis ini. Kami bersyukur dengan Presiden, Wakil Presiden, semua menteri. Mereka telah bekerja lebih dari biasanya. Bahkan gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat sampai ke desa-desa. Semuanya mereka semua bekerja secara disiplin dan juga mereka mengerahkan seluruh perhatian, tenaga, dan pikiran mereka. Kami juga bersyukur karena pelaksanaan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, meskipun di mana-mana masih ada kekurangannya. Tapi secara keseluruhannya boleh berjalan dengan baik. Rakyat bisa diberikan bantuan secara merata. Kami tahu bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kami bersyukur lebih banyak provinsi, daerah-daerah yang saat ini menurun untuk korban-korban positif. Kami percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk daerah-daerah yang masih tinggi tingkat anggota masyarakat yang terpapar positif karena COVID. Kami berdoa untuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Inilah daerah-daerah yang sampai hari ini masih mengalami jumlah yang besar untuk korban-korban positif. Kami berdoa kiranya Tuhan menolongnya Bapa. Mereka yang saat ini sedang mengalami kondisi yang lemah oleh karena virus, kiranya kasih sayang-Mu atas mereka dan jamaah mereka. Baik masyarakat umum maupun tim medis, dokter, perawat yang mereka saat ini mengalami serangan daripada COVID ini, kasihani mereka dan jamaah mereka. Dan juga berdoa ya Tuhan, saat ini untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik laboratorium-laboratorium yang memeriksa hasil-hasil dari pemeriksaan dari masyarakat, maupun juga obat-obatan dan juga bantuan-bantuan lainnya, termasuk BPJS ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong supaya semuanya dapat ditangani dengan baik. Kami berdoa
dampak daripada virus ini terhadap ekonomi, lapangan pekerjaan, industri, dan juga aspek dan bidang-bidang lainnya. Kiranya Tuhan menolong di dalam upaya yang saat ini mulai dibangkitkan dan digerahkan. Kiranya kami tetap berdisiplin untuk mematuhi semua protokol kesehatan. Kami tetap percaya akan kasih karunia Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Berdoa untuk seluruh aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Mereka bekerja siang malam tanpa memandang waktu. Bahkan mungkin mereka pun tidak bisa mempedulikan kesehatan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, melindungi mereka ya Bapa. Tidak mudah untuk bisa mendisiplin ratusan juta rakyat Indonesia ini. Tapi kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah rakyat pun dibangkitkan kesadaran mereka. Bukan saja mereka memikirkan keselamatan mereka, tapi juga keselamatan masyarakat dan keluarganya. Ya Bapa, kami percaya kasih sayang-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat GPMBRI ya Tuhan, yang sudah mulai bergerak dalam pekerjaan, di dalam menggerakkan roda usaha mereka. Kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Sekalipun suasana tidak semudah dari sebelumnya, tetapi biarlah Tuhan melindungi mereka, membungkus mereka dengan kasih karunia-Mu dan kuasa darah-Mu untuk menolong mereka supaya mereka pun dapat mulai bergerak, bekerja dan membangun usaha, menjalankan usaha dengan perlindungan Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk seluruh anggota keluarga kami, juga untuk anak-anak kami yang terpaksa harus berdiam di rumah dan belajar sendiri. Merupakan satu hal yang tidak mudah bagi orang tua untuk mengarahkan mereka dan mendisiplin. Kami hanya butuh pertolongan-Mu. Kami hanya butuh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mampukanlah anak-anak kami, arahkanlah hati dan jiwa mereka untuk mereka mampu untuk melihat betapa pentingnya mereka belajar dan berdisiplin. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh sekolah-sekolah, guru-guru yang saat ini mulai digerakkan oleh departemen, oleh Kementerian Pendidikan. Kiranya Tuhan semua boleh berjalan sebagaimana telah direncanakan. Semua dari itu kami hanya berserah dan mohon pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang hingga hari ini terus bergumul dengan kesehatan mereka. Kami tidak putus-putusnya membawa saudara-saudara kami ini di hadapan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong mereka. Iman mereka bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Hati mereka, pengharapan mereka hanya bergantung kepada Engkau. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau menopang mereka oleh kasih karunia-Mu. Engkau Tuhan topanglah Ibu Susan Sutandar. Topanglah ya Tuhan untuk Pak Hendra Kirana. Bapak Hendra Yusnandar, topanglah ya Tuhan Pak Henry. Topanglah ya Tuhan untuk Pak Yohanes Ate. Bapak Acong, Bapak Li Jicing ya Tuhan. Kami berdoa topangan Tuhan atas mereka. Kiranya mereka sekalipun dalam tubuh lemah, mereka mengalami kehadiran Tuhan, kekuatan daripada Engkau, penghiburan daripada Engkau, sukacita daripada Engkau. Kau curahkan dan turunkan untuk mereka. Juga berdoa untuk pemulihan Ibu Ida. Tuhan sendiri akan menyempurnakannya. Ibu Lani Chang pasca operasi kakinya, Tuhan Engkau menyempurnakannya. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon kasih sayang-Mu untuk kami semua. Bungkuslah kami oleh kuasa darah-Mu, oleh anugerah-Mu ya Tuhan, melingkupi kami semua. Dan biarlah kami menjadi bagian daripada masyarakat yang berdisiplin, karena kami pun memperhatikan orang lain, keselamatan mereka dan kesehatan mereka. Ya Bapa, kami berdoa sekali lagi kiranya semua yang telah hamba naikkan ini
Engkau telah mendengarnya. Kami percaya Engkau menjawab menurut waktu dan kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita meresponi firman Tuhan dan kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, sebab Kristus yang telah mengasihi kita, menyerahkan dirinya bagi kita dengan kerelaan hatinya. Mari kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan kita. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini dan kekayaannya. Berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Dan Engkau selalu berkali-kali mengingatkan kami, jangan kami khawatir, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa yang menyediakan semua berkat bagi kami. Kami membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Dan kami tahu semua yang kami persembahkan ini berasal juga daripada Engkau. Kau yang memberi kami kekuatan untuk mendapatkan nafkah dan juga materi. Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami mengelola hasil yang Engkau berikan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya semua menjadi pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan Engkau memakai kami melalui berkat yang Engkau berikan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, ku berikan. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Musik. Naikkan pujian sekali lagi. Telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra,
selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah senantiasa hati dan pikiran kita kepada Dia. Berharaplah kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, pertolongan penghiburan dan kuasa dari Roh Kudus senantiasa menyertai, menaungi, memimpin saudara-saudara sekalian, dan berkat Allah Tritunggal senantiasa mengurapi, menuntun dan meneguhkan saudara di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaan, di dalam usahamu. Berkat ini akan terus menaungi dan memimpin engkau saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya, menyambut kita, membawa kita bersama Dia hidup di dalam kekekalan. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.